Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pada para peserta MCCM Malang Critical Care Meeting 2024, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Fadlur Rahman, staf dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pada kesempatan kali ini, sebagai amanah dari panitia, saya akan membawakan topik tentang penilaian left ventricular function by TTE, transthoracic echocardiogram, secara basic. Mohon izin sebelumnya, mungkin sudah ada beberapa yang sering melakukan asesmen dari LV ini, ataupun sudah pernah mengikuti workshop serupa, bahkan course yang lebih advance. Tapi harapannya ini bisa menjadi sebagai sebuah refreshing atau review kembali. Dan juga bagi yang mungkin belum pernah melakukan, semoga dapat menjadi penambah wawasan untuk tata laksana pasien-pasien kita yang ada di ICU. Baik, akan kami mulai. Jadi, sebagai seorang klinisi yang bekerja di bidang critical care, kita tentu sudah sangat memahami bahwa salah satu target dari tata laksana kita adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan oksigen delivery yang adekuat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, salah satu kunci utama yang kemudian paling tidak harus kita optimalkan adalah bagaimana kita memiliki fungsi sistolik yang baik atau menunjang fungsi sistolik yang baik. Nah, untuk mendapatkan hal itu atau untuk menunjang hal itu adalah yang penting di sini adalah kita bagaimana untuk menilai kemampuan dari left ventricle function itu untuk bekerja. Selain daripada itu, memang kemampuan dari left ventricular systolic function ini memang memiliki sebuah peran yang penting dalam tata laksana pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan critical ill, khususnya lagi pasien-pasien memang memiliki permasalahan dengan kardiak itu sendiri. Bagaimana dia dapat sebagai guiding management dan juga drug modification dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk sampai saat ini tentu saja sudah banyak metode-metode yang kemudian digunakan untuk menilai LV systolic function itu sendiri, yang nanti akan ada beberapa yang akan kita review pada workshop kita kali ini. Baik, jadi pada workshop kali ini kita akan mendalami cara penilaian dari LV function itu dengan dua mode dasar. Yang pertama adalah B-mode atau brightness mode. Nah, dengan menggunakan brightness mode ini, kita akan mendapatkan pencitraan dua dimensi, sehingga dinamakan pula mode ini dengan 2D mode, object scanning pada echo kita. Jadi, struktur yang kemudian dievaluasi yang akan muncul di layar echo atau di layar USG akan muncul dengan gradasi warna antara putih, antara hitam dengan putih, sesuai dengan respon atau refleksi jaringan terhadap sinyal echo yang dihasilkan oleh transducer USG. Pada workshop kali ini kita akan lebih memfokuskan pada 3 view. Yang pertama adalah view dari parasternal low axis, seperti yang dilihat di gambar yang sebelah kiri. Jadi pada parasternal low axis ini kita meletakkan probe transducer dari echocardiogram kita di ICS 3 sampai 4 dengan mengarahkan pointer pada transducer ke arah bahu sebelah kanan, sehingga kita akan mendapatkan gambaran parasternal long axis seperti yang ada yang tampak di layar ini. Kemudian view yang kedua adalah view dari parasternal short axis. Jadi tempatnya di titik yang sama, cuma kita akan memutar probe kita clockwise kurang lebih 90 derajat, sehingga kita nanti akan mengarahkan pointer kita yang ada di transducer itu menuju ke bahu sebelah kiri. Nah, di tampilan itu untuk mengevaluasi dari fungsi left ventricle yang lebih akan kita lihat, gambar dominan yang akan kita lihat adalah gambar setinggi musculus papillaris seperti yang ada pada gambar berikut ini. View yang ketiga adalah view apical four chamber. Biasanya kita akan dapatkan pada ICS 4 sampai 5. Kemudian pointer akan kita arahkan ke arah jam 3. Nanti sejajar dengan sumbu jantung. Dan kita akan mendapatkan gambar seperti yang tampak pada layar. Ada 4 chamber.
ada dua chamber di jantung kanan dan dua chamber di jantung kiri. Ketiga view ini yang nanti secara dominan akan kita gunakan untuk menilai LV function. Slide ini sekedar untuk memvisualisasikan bagaimana BIMUD itu bekerja terhadap struktur asli dari jantung. Seperti yang kita tahu bahwa jantung terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama adalah epikardium, yang kedua adalah miokardium, yang memang sebagian besarnya terdiri dari otot-otot jantung yang nanti akan menebal sesuai dengan fungsinya untuk memompa. Dan nanti yang akan kita lihat di BIMUD, terutama untuk penilaian LV function, adalah bagaimana pergerakan dari miokard ini. Yang ketiga adalah lapisan endotelium yang berupa endokard. Nah, Anda bisa lihat di sini gambarannya. Ini tadi view dari parasternal short axis setinggi dengan musculus papillaris. Anda bisa lihat di sini ada dua musculus papillaris, anterolateral dan posteromedial. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kondisi aslinya, maka kita akan mendapatkan bahwa gambaran proyeksi dari lapisan epikard, kemudian miokard, dan endokard. Nah, ini penting bagaimana kita nanti akan mengevaluasi fungsi dari left ventricle. Mode yang kedua adalah E-mode atau motion mode, seperti yang tampak pada gambar. Bisa kita lihat mode ini didapatkan dengan melakukan single scan melalui sample line. Ini jadi di masing-masing mesin echo tentu ada sample line. Nah, nanti proyeksi yang tampak pada bagian ini adalah merupakan proyeksi dari sample line yang kita arahkan pada objek gambar kita. Memang ini cocok untuk fast moving object karena dia memiliki high frame rate. Jadi nanti yang akan tampak di sini adalah kedalaman sesuai dengan sampel line kita yang ada di sini. Ini tampak ada 0, 5, 10, ini kedalaman, dan proyeksinya dengan sumbu X adalah waktu. Ini adalah visualisasi, jadi yang nanti akan tampak di gambar itu adalah merupakan proyeksi dari single scan line ini saja. Sehingga kita tidak bisa memprediksi bagian-bagian yang lain. Karena yang akan muncul pada gambar itu adalah hasil proyeksi dari single scan line ini saja. Nah, dua mode ini nanti yang akan lebih banyak kita lakukan secara basic untuk menilai LV function yang memang akan kita bahas pada workshop kali ini. Secara metode yang akan kita gunakan secara umum di workshop kali ini adalah menggunakan yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif itu dengan menggunakan e-bowling. Nanti yang akan kita evaluasi adalah dari bagaimana dinding itu menebal dan pergerakan dari dinding dan penebalan dari dinding. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Ada 4 cara yang nanti akan kita coba sampaikan. Yang pertama adalah E-point septal separation, fractional shortening, fractional area change, dan ejection fraction. Ini adalah dari sisi motion sendiri. Ada dua hal yang kemudian perlu kita evaluasi dari sisi motion dinding dari LV. Yang pertama adalah bagaimana pergerakan dari masing-masing dinding itu untuk mendekat satu sama lain. Kondisi ini akan mudah kita dapatkan ketika kita melakukan evaluasi pada view short axis, seperti yang dilihat di bagian atas. Jadi kita bisa melihat masing-masing bagian dari LV, setiap segmen dari LV itu bergerak untuk mendekat satu sama lain. Yang kedua adalah pergerakan dari anterior mitral valve leaflet. Jadi kita bisa lihat di sini dengan gambaran parasternal long axis. Parasternal long axis ini kita akan mendapatkan ada dua valve yang bisa kita evaluasi di sini. Yang pertama adalah valve dari aorta, yang kedua adalah valve dari mitral. Nah, untuk menilai secara e-bowling LV function, maka yang akan kita evaluasi adalah pergerakan dari mitral valve, terutama yang anterior. Seperti yang kita ketahui, mitral valve itu ada dua, ada anterior dan posterior. Kalau dari gambaran parasternal long axis ini, bagian yang anterior itu yang harus sering-sering kita ingat itu adalah anterior itu yang nanti akan menempel dengan aorta. Jadi yang sisi ini yang dinamakan anterior mitral valve. Nah, bagaimana pergerakan dia pada fase diastolik itu nanti jarak yang nanti terutama jarak dengan
interventricular septum ini, IVS. Semakin dia bisa mendekat ke arah IVS, maka semakin baik dari fungsi diastoliknya. Yang nanti terrepresentasi dengan dengan fungsi ejection fraction-nya. Jadi pada pergerakan wall motion ini yang dievaluasi selama fase sistolik, yang pada mitral valve, anterior mitral valve leaflet ini yang dievaluasi pada fase diastolik. Coba kita bandingkan dengan kondisi yang tidak terlalu baik LV, yang poor LV function. Bisa dilihat di sini, masing-masing segmen tidak kemudian bergerak untuk mendekat satu sama lain, atau mungkin lebih mudahnya, misalnya kita letakkan pointer kita di tengah-tengah dari LV, maka dia tidak mendekat ke arah tengah. Yang kedua, dari parasternal long axis dapat kita lihat pergerakan dari anterior mitral valve leaflet yang terbatas. Jadi ujung leafletnya dia tidak mendekat ke arah interventricular septum. Ini menunjukkan poor LV function dari sisi motion. Yang kedua adalah dari sisi thickening. Dari sisi thickening ini maksudnya adalah bagaimana otot itu, terutama dari miokard itu mengalami penebalan pada fase sistolik, sehingga nanti dia akan mengakibatkan adanya endocardial motion. Dari sini nantinya, dari thickening ini, nanti kita akan mendapati penilaian bahwa wall motion itu itu adalah normal, hipokinesis sampai dyskinesis atau aneurismal. Ya mungkin pada beberapa laporan ekokardiografi kalau kita lihat ada pergerakan dari thickening dari wall motion ini, wall motion analysis. Inilah contohnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana penebalan dari beberapa segmen left ventricle. Ini adalah pada gambaran short axis, ini pada gambaran long axis. Bisa dilihat di sini, ini adalah segmen dari anteroseptal, LV, ini adalah segmen dari posterior, karena transducer kita berada di sini. Kemudian kalau yang ini transducer kita ada di sini, berarti ini adalah segmen anterior, ini adalah segmen inferior, yang ini karena dia berhadapan dengan IVS, ini adalah segmen septal, dan ini adalah segmen lateral. Secara umum dari guideline yang memang disampaikan oleh ASE, itu untuk pembagian LV segmen itu ada kurang lebih ada 17, mulai dari basal, kemudian mid, sampai apex. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambaran ini ya, long axis ini, jadi LV itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi basal itu setinggi valve yang ada di sini, kemudian mid itu setinggi musculus papillaris, dan juga apex. Nanti mereka akan membagi lagi menjadi 17 segmen. Sehingga kalau kita bisa lihat di bacaan dari ekokardiografi, maka nanti akan dijelaskan di sana kira-kira yang mengalami permasalahan pergerakan atau penebalan thickening ini itu berada di segmen mana. Nanti dari situ refleksinya adalah terutama pada pasien-pasien yang mengalami permasalahan dengan kardiak, atau misalnya khususnya pada pasien-pasien dengan coronary artery disease, itu dapat dicurigai ada permasalahan pada beberapa segmen spesifik ke masing-masing arteri koronaria. Misalnya seperti contoh di bawah ini, kalau misalnya ada pergerakan atau pergerakan kinetik atau thickening dari segmen anteroseptal misalnya, maka kemungkinan penyebabnya ada di LAD sebagai coronary supply-nya yang bertanggung jawab. Kemudian misalnya kalau ada masalah pergerakan pada segmen posterior, maka kemungkinan dia permasalahannya ada di RCA atau circumflex, tergantung mana yang dominan. Itu pada view dari long axis. Kalau pada view dari short axis biasa yang digunakan, misalnya kalau ada permasalahan pergerakan pada bagian septum, misalnya pada anteroseptum, maka kemungkinan ada permasalahan pada RCA atau LAD. Atau misalnya ada masalah pergerakan pada anterolateral yang direfleksikan dengan warna orange ini, maka kemungkinan ada permasalahan pada LAD atau circumflex. Itu sekilas tentang bagaimana kita mengevaluasi thickening dari otot jantung, otot left ventricle.
sebagai bagian dari evaluasi kita untuk menilai systolic function dari sisi motion dan thickening secara eyeballing. Ini salah satu contoh pasien yang memang eh, pernah kami rawat, wanita 69 tahun dengan NSTEMI. Pasien memiliki poor ejection fraction dengan ejection fraction hanya 39%. Bisa kita lihat di sini, kita evaluasi hipokinetik basal mid, anteroseptal anterior, dan apico anterior. Kalau dari sisi parasenal long axis dapat kita lihat, memang dia mengalami hipokinetik di segmen anteroseptal. Maksudnya basal berarti dia ada di sini, dia mengalami hipokinetiknya, penebalan dia kurang dari 30%. Kemudian di mid juga anteroseptal yang bagian mid, berarti yang ada di sini, bisa dilihat juga dia penebalannya juga tidak maksimum, tidak lebih dari 30%. Kemudian mid anterior, kita bisa lihat di sini, karena ini view dari short axis yang kemudian menunjukkan setinggi dengan musculus papillaris, itu adalah setinggi dengan mid anteroseptal, maka ini adalah bagian anterior dan ini adalah bagian septum, maka anteroseptal itu ada di sini, bisa dilihat memang dia mengalami hipokinetik di sini. Kemudian apico anterior dapat dilihat di bagian apikal. Dari sisi ini pula dapat kita tilting ke arah caudal, nanti kita akan melihat segmen apikal juga bisa dievaluasi bagian apico anterior. Jadi dari sini kita dapat mengevaluasi pasien ini mengalami poor LV function. Dengan kalau kita ingin lebih tahu detail lagi, maka kita bisa evaluasi segmen-segmen mana saja yang mengalami hipokinesis, sehingga kita dapat mencurigai ada permasalahan pada salah satunya adalah ada permasalahan pada flow dari spesifik untuk arteri koronaria tertentu. Tingkat akurasi tentu saja memang sangat dipengaruhi oleh bagaimana experience dan expertise dari examiner itu sendiri. Kemudian quality of image, bagaimana kita mampu untuk mengatur settingan di ekokardiografi kita. Tapi pada umumnya kalau mesin-mesin ekokardiografi sekarang sudah lebih canggih, sehingga ketika kita memilih untuk melakukan ekokardiografi, dia akan setting dengan otomatis. Tinggal nanti bagaimana kronologi yang kita lakukan untuk lebih mempertajam image kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian tentu saja jumlah dari view yang kita dapatkan, karena semakin banyak data, semakin banyak informasi, tentu akan memberikan gambaran semakin lengkap pada kita terkait dengan kondisi pasien. Baik, selanjutnya adalah dari metode kuantitatif. Kuantitatif metode ini seperti yang disampaikan sebelumnya, ada E-point septal separation dan ada fraction. Kalau kita bicara tentang E-point septal separation, maka kita akan bicara tentang distance, tentang jarak antara anterior mitral valve leaflet dengan IVS yang tadi kita bahas sebelumnya pada motion. Nanti akan terrefleksi ke dalam ejection fraction secara tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah fraction, ada fractional shortening, fractional area change, dan ejection fraction. Secara umum rumusnya adalah seperti ini. Jadi diastolik dikurangi sistolik dibagi dengan diastolik. Tinggal nanti misalnya kalau fractional shortening ini karena dia bersifat satu dimensi, maka dia hanya diameter saja. Jadi LV and diastolic diameter pada saat diastolik dan dikurangi left ventricle and systolic diameter. Jadi dia bersifat diameter saja. Kalau fraction area change, maka dia bersifat area. Jadi area pada saat end diastolik dikurangi dengan area pada saat sistolik. Kalau ejection fraction, karena dia digambarkan dengan 3D, disejarkan dengan 3D, maka dia bersifat sebagai volume. Jadi volume pada saat end diastolik dikurangi dengan volume pada saat end sistolik dibagi volume pada saat end diastolik. Semua akan berbentuk sebagai persentase, dan untuk mempermudah ingatan saja, maka secara normal fractional shortening itu lebih dari 30%, area change lebih dari 40%, dan ejection fraction lebih dari 50%. Secara sederhana saja. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah E-point septal separation. Jadi E-point septal separation ini adalah jarak di antara anterior mitral leaflet dengan IVS, interventricular septum, pada saat early diastolic filling.
Jadi yang kita tahu bahwa ada 4 fase dari diastolic filling itu. Yang pertama adalah isovolumetric relaxation, yang kedua adalah early diastolic atau ada yang mengatakan juga rapid filling, yang ketiga adalah diastasis, dan yang keempat adalah atrial kick. Ya, pada saat rapid filling atau early diastolic filling inilah kemudian yang akan kita evaluasi bagaimana pergerakan jarak di antara atrial metatartic rate dan IVS, E-point septal separation. Semakin tinggi jarak di antara atrial metatartic rate dengan IVS ini, maka uh, di dianalogikan IF akan semakin rendah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ini? Kita dapat mendapatkan ini melalui view parasternal long axis dengan meletakkan kursor M-mode pada ujung dari mitral valve. Ada beberapa limitasi kepada pengukuran ini, utamanya adalah bagaimana mitral valve leaflet yang patologik, contohnya seperti ada stenosis atau rheumatic heart disease, kalsifikasi, dan kawan-kawan. Sehingga dia memang akan mengganggu pergerakan dari mitral valve itu sendiri, sehingga mungkin tidak dapat terrefleksikan ke dalam ejection fraction secara langsung. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan. Yang pertama kita ambil parasternal long axis view, kemudian kursor ini kita arahkan ke arah ujung dari mitral valve leafletnya. Kemudian kita pencet pada masing-masing USG kita dengan M-mode atau motion mode, sehingga nanti kita akan dapatkan gambaran seperti ini. Nah, karena kita akan mengenai di tengah ini akan mengenai mitral valve leafletnya, maka mitral valve leaflet akan terproyeksi sebagai gambaran seperti ini. Jadi gambaran di sini sesuai dengan seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan yang ada di sini. Jadi yang ada di sini ini merupakan refleksi yang ada di sini, sehingga chamber LV itu direfleksikan sebagai ini. Jadi kita tahu bahwa ketika chamber itu dia paling kecil itu adalah fase sistolik, paling besar adalah fase diastolik. Nah, tinggal nanti kita mengevaluasi bagaimana jarak antara anterior mitral leaflet ini dengan IVS. Itu yang disebut E-point septal separation. Dan kita ukur jaraknya berapa. Kurang dari 8 mm diproyeksikan sebagai ejection fraction normal, 8-18 itu mild moderate reduce, lebih dari 18 jaraknya jauh, semakin jauh jarak semakin rendah EF. Itu adalah E-point septal separation sebagai metode kuantitatif yang pertama yang kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke fractional shortening. Fractional shortening ini sama, dia menggunakan E-mode, jadi pengukuran E-mode, perubahan percentage dari diameter, baik pada saat N diastolik dengan N sistolik. Kita dapat mendapatkan gambar ini baik melalui short axis ataupun long axis. Ini dapat kita dapatkan secara sederhana dan cepat, sehingga biasanya pada momen-momen yang memang emergensi atau memang butuh tindakan cepat, butuh pengenalan cepat, maka fractional shortening ini sangat mudah digunakan. Memang karena dia tidak terlalu detail, maka ada banyak limitasi, karena dia hanya akan mengambil secara single slice saja, mengalami load dependent, tergantung dengan load dari LV itu sendiri. Kemudian ada beberapa juga kondisi yang nanti akan dapat mempengaruhi hitungan kita. Pertama bisa aritmia, yang kedua bisa RWMA, regional wall motion abnormality, terutama pada pasien-pasien yang CAD khususnya. Itu dapat mengganggu penghitungan kita nantinya. Bagaimana kita mendapatkannya? Jadi dapat kita lihat ini long axis, ini short axis. Kemudian kita arahkan saja kursor kita untuk melakukan M-mode, tergantung pada segmen mana yang ingin kita evaluasi. Tapi pada umumnya kalau pada long axis ini kita seperti yang tadi letaknya, kita di ujung dari mitral valve leaflet. Nanti kita akan dapatkan gambaran seperti ini, M-mode pada long axis dan M-mode pada short axis. Tinggal kita mengukur jarak di antara N diastolic diameter dengan N systolic diameter. Sama, untuk ini N diastolic dan N systolic. Nanti akan muncul, jadi diastolic diameternya akan
seperti ini, systolic diameter akan seperti ini, maka nanti akan muncul fractional shortening yang kita evaluasi. Ini kebetulan normal karena lebih dari 30%. Itu untuk fractional shortening. Kemudian selanjutnya adalah fractional area change. Fractional area change, karena tadi kita lihat refleksinya adalah dua dimensi. Karena dua dimensi kita bicara tentang perubahan area. Jadi dia membandingkan perubahan area pada saat diastole dan pada asistole. Utamanya kita dapatkan pada gambaran short axis view. Dan memang hampir sama dengan yang tadi, karena memang secara umum untuk tipe-tipe yang fractional ini dia memang single slice, kemudian load dependent, dan juga beberapa kondisi yang mempengaruhi adalah arrhythmia dan regional wall motion abnormality. Contoh pengambilannya, jadi pada short axis view seperti ini, kita bisa melakukan freeze pada echo kita, kemudian kita track mana yang paling besar, end diastolic, kemudian mana yang paling kecil untuk systolic. Kemudian masing-masing ini kita lakukan trace pada area. Kita tidak usah melibatkan musculus papillaris, kita trace saja yang di endocardiumnya ini. Nanti kita akan dapatkan left ventricle end diastolic area seperti ini, left ventricle end systolic area seperti ini. Nanti kita akan dapatkan FAC-nya, fractional area change-nya. Lebih dari 40% dia dikatakan normal. Oke, selanjutnya adalah adjacent fraction. Jadi untuk adjacent fraction sendiri, ini memang sering kita akan dapatkan pada pemeriksaan ekokardiografi, karena tentu saja nanti dia juga akan menentukan apakah pasien ini tadi yang kita sebut di awal untuk grading dari problem. Karena saat ini juga salah satu klasifikasi untuk menentukan pasien itu mengalami heart failure juga satunya dengan adjacent fraction. Adjacent fraction ini dapat menggunakan, pada umumnya ada yang menggunakan metode Tate, ada yang menggunakan metode Simpson. Bedanya adalah untuk yang Tate ini, dia hampir sama dengan fraction yang sebelumnya, fraction shortening, dia lebih menggunakan satu single slice pengukuran diameter. Jadi diameter pada diastolik dan diameter pada sistolik. Dan ketika kita sudah mendapatkan nilai tersebut, maka dia akan memasukkan ke algoritmenya sendiri, ada perhitungan sendiri, sehingga dia akan memunculkan angka estimasi adjacent fraction. Tentu kalau kita lihat, karena dia hanya menggunakan satu slice saja, single scan saja, tentu nanti dia tidak bisa menggambarkan pada beberapa kondisi, dia tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Nah, ini salah satu kelemahannya. Karena dia hanya mengkonversi dimensi linear dari LV menjadi volume. Nah, yang kedua adalah metode Simpson. Metode Simpson ini disebut juga dengan metode of disk. Jadi, dia nanti akan meletakkan kurang lebih 20 disk. 20 disk, nah ini disebut masing-masing di sini. 20 disk pada area yang kita trace. Jadi, dia akan meletakkan 20 disk ini sesuai dengan area yang kita trace. Nanti masuk ke algoritmanya dia, nanti akan muncul perhitungan volume. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita akan dapatkan pada utamanya gambarnya pada apical 4 chamber dan apical 2 chamber. Kita akan melakukan trace pada endocard. Yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil, mana yang diastolik, end diastolik, dan mana yang end systolic. Kemudian nanti secara otomatis mesin akan memasukkan 20 disk tadi dan kemudian akan mengkonversi menjadi volume. Kita melakukan pada dua view, yakni apical 4 chamber dan apical 2 chamber, sehingga dia disebut juga dengan biplane. Sehingga harapannya itu lebih merepresentasikan volume dibanding dengan metode Tate tadi. Memang yang lebih disarankan digunakan adalah metode Simpson ini. Memang ada beberapa limitasi. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk melakukan tracing endocard pada beberapa view. Mungkin kita akan kesulitan mendapatkan garis endocard yang baik, hanya berdasarkan dengan perkiraan saja. Kemudian yang kedua, time consuming, sangat tidak cocok digunakan ketika kita ingin melakukan tindakan yang segera atau pasien pada saat itu mengalami perburukan dan kita harus melakukan keputusan untuk memberikan treatment, karena kita harus melakukan trace dari area untuk menentukan volume tadi. Kemudian yang ketiga tentu tergantung dengan operator dependent. Ini bagaimana cara kita untuk melakukan
estimasi edge variation dengan metode Simpson. Yang pertama kita bisa menggunakan dari apical four chamber, kita evaluasi, kemudian kita freeze, kita cari yang end diastolic, kemudian kita lakukan trace. Biasanya ada beberapa mesin yang kita tidak perlu melakukan trace secara detail gitu, kita hanya meletakkan di 3 titik di anulus mitral, di 2 di anulus mitral, kemudian 1 di apex, kemudian nanti yang lain akan menyesuaikan, tinggal kita sesuaikan berdasarkan titik-titik yang ada ini. Begitu kita sudah selesai melakukan tracing, maka dari mesin akan memunculkan nilai end diastolic volume. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada fase sistolik, nanti akan muncul end systolic volume, sehingga nanti mereka, di mesin ini akan menghitung, akan keluar hasil akhirnya berupa ejection fraction. Memang pada idealnya ketika kita melakukan ekokardiografi itu kita juga meletakkan probe EKG, sehingga nanti akan muncul di sini EKG dari pasien, sehingga kita bisa mengetahui ini pada fase end diastolik, pada fase mid diastolik, atau pada fase-fase yang lain yang memang kita harapannya sesuai dengan guideline penghitungan dari ejection fraction itu sendiri. Baik, itu tadi bagaimana kita menilai secara kuantitatif LV function. Ada A-point septal separation, fractional area change, fractional shortening, fractional area change, dan ejection fraction. Kemudian kami coba tambahkan satu untuk lebih menambah hasanah dalam penilaian dari LV function. Yang ini adalah untuk menilai bagaimana volume penilaian LV function secara volumetrik, yaitu kita menilai stroke volume dan cardiac output. Secara umum penilaian dari stroke volume dan cardiac output ini kita hanya perlu mendapatkan 2 hal saja. Yang pertama adalah kita menilai dari LVOT area. LVOT area itu kita dapatkan dengan kita mendapatkan LVOT diameter. Nanti utamanya kita bisa dapatkan pada view dari long axis. Yang kedua adalah kita menghitung LVOT VTI, velocity time integral. Caranya adalah kita menggunakan Doppler. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama adalah kita mencoba untuk menilai dari LVOT diameter. Jadi kita ambil gambar dari long axis view, kemudian kita freeze, kita evaluasi pada fase sistolik, yaitu pada fase katup aorta ini akan terbuka. Kemudian kita nilai LVOT diameter. LVOT diameter biasanya 5 mm sampai 10 mm proksimal dari anulus aorta, atau kalau yang sekarang tidak ada masalah, Anda juga bisa menggunakan anulus aorta sebagai LVOT diameter juga. Dari situ kemudian nanti Anda akan mendapatkan nilai LVOT diameter. Nanti secara otomatis mesin Echo akan menilai LVOT area. Yang kedua adalah kita mencoba mencari LVOT VTI. LVOT VTI ini dapat kita dapatkan pada apical 5 chamber. Yakni probe kita letakkan pada tadi untuk menempatkan di di apical 4 chamber, kita agak tilting ke bagian kranial. Nanti kita akan dapatkan katup aorta di sini. Ketika kita sudah dapatkan katup aorta, gambaran katup aorta, kita dapat memunculkan color mode, sehingga kita akan dapatkan gambaran color seperti ini. Kemudian kalau sudah kita dapatkan gambaran color, nanti kita sejajarkan sampel line kita dengan arah color ini sejajar. Kemudian kita letakkan ada sampel line, namanya nanti yang ada tanda seperti ini. Nah, ini dia, ada tanda sampel dengan ini. Sampel line itu di bagian LVOT. Jadi tidak perlu sampai ke valve, tapi di LVOT sini saja. Kemudian kita pencet pulse wave Doppler. Nanti akan muncul gambaran seperti ini. Tinggal kita melakukan tracing saja di sini, sesuai dengan yang muncul di sini. Nanti akan keluar LVOT VTI. Nah, dari situ, dari yang kita sudah dapatkan LVOT area dan LVOT VTI, nanti kita akan mendapatkan hasil berupa stroke volume. Kemudian kita tinggal tambahkan lagi untuk penghitungan heart rate. Jadi kita tinggal biasanya ada option untuk mengevaluasi heart rate.
sesuai dengan bit to bit, nanti kita akan dapatkan heart rate. Nanti dari penghitungan itu, berarti kita sudah dapatkan nilai stroke volume, kita sudah dapatkan nilai heart rate, maka kita akan mendapatkan nilai cardiac output. Ini salah satu untuk mengevaluasi LV function secara volumetric. Jadi kita mendapatkan nilai stroke volume dan nilai cardiac output. Baik. Nah, bagaimana penggunaan penilaian LV function ini di kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang klinisi, terutama di ICU maupun di kamar operasi? Eh, saya mendapatkan ilmu dari guru saya di Malaysia, Dato Hasan. Jadi apabila beliau mengatakan apabila kita mendapatkan kondisi di mana misalnya kondisi pasien mengalami hemodynamic instability dengan kita tidak tahu atau kita masih bingung ini mengarah kemana, maka ekokardiografi ini dapat menjadi salah satu guidance kita untuk menentukan pasien ini kira-kira permasalahannya di mana dan tata laksana senadinya apa. Tanpa perlu menghitung secara detail seperti yang tadi, misalnya kita tidak perlu menghitung ejection fraction, stroke volume atau cardiac output. Kita melakukan ini saja secara sederhana. Ya mungkin dapat dipraktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Beliau membuat diagram seperti ini, membagi sumbu X itu dengan N systolic volume, sumbu Y itu dengan N diastolic volume. Beliau membagi menjadi 4 kuadran seperti ini. Tentu yang kuadran keempat nanti tidak dipakai, yang dipakai hanya 3 kuadran saja. Jadi yang kita perlukan adalah kita melakukan evaluasi dari LV function, terutama pada SAX view, pada short axis view, kita evaluasi setinggi musculus papillaris yang tadi, kita evaluasi diameter saja untuk mendapatkan interpretasi yang cepat. Yang pertama, kalau misalnya pada N diastolik yang rendah atau N sistolik yang kecil pula, N diastolik yang kecil, N sistolik yang kecil, maka akan mendapatkan di kuadran 1. Nanti akan ada interpretasinya. Kondisi yang kedua adalah N diastolik besar dan N sistoliknya kecil. Itu kuadran yang kedua. Kuadran yang ketiga, N diastoliknya besar, N sistoliknya juga masih besar. Nah, bagaimana kita menginterpretasi 3 kuadran ini? Nanti akan muncul sesuai dengan kemungkinan penyebab utamanya yang akan terjadi. Walaupun masih ada kemungkinan dia terjadi mix. Tapi paling tidak dari 3 kuadran ini dapat menuntun secara cepat kita untuk memutuskan pasien ini permasalahannya ada di mana. Di kuadran pertama tentu saja ketika kita memiliki kondisi N diastoliknya kecil dan N sistoliknya kecil, itu utamanya adalah permasalahan ada di volume. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pemberian volume. Kuadran yang kedua, kalau misalnya N diastoliknya besar, yang besar, kemudian N sistoliknya sangat kecil, maka kemungkinannya yang pertama bisa penurunan SVR secara hebat. Yang kedua adalah adanya mitral regurgitasi yang signifikan juga. Tuh, sehingga memunculkan N diastoliknya besar, N sistoliknya sangat kecil. Atau pada kuadran ketiga, kita mendapatkan kondisi di mana N diastoliknya besar, N sistoliknya juga masih besar, yaitu pada kondisi-kondisi yang LV function. Sehingga dari sini kita dapat menuntun kira-kira yang akan kita berikan bisa berupa volume pada kuadran pertama, bisa berupa inotrope pada kuadran kedua, pada kuadran ketiga, atau kita perlu mungkin evaluasi lagi, entah itu mungkin ada SVR yang benar-benar turun. Kalau SVR-nya turun secara signifikan, mungkin yang kita bisa berikan adalah vasopresor, atau misalnya ada kondisi patologis, misalnya ada mitral regurgitasi yang signifikan, yang bisa kita evaluasi dengan tadi menambahkan evaluasi color Doppler mungkin, kalau kita evaluasi dari mitral valve-nya. Ini adalah beberapa kegunaan ekokardiografi pada terutama pasien-pasien critical ill yang mengalami permasalahan emergensi. Mungkin itu yang bisa kami berikan untuk workshop kali ini. Memang asesmen dari LV function dengan TTE dapat digunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengkalibrasi eyeballing kita, karena tentu saja banyak pasien-pasien yang akan kita tangani sifatnya bisa berupa akut,
kemudian juga butuh tata laksana segera. Jadi mungkin untuk evaluasi secara detail, misalnya evaluasi ejection fraction, evaluasi stroke volume atau cardiac output memerlukan waktu gitu. Dan mungkin kita tidak sempat untuk melakukan itu, sehingga yang lebih baik adalah bagaimana kita melakukan kalibrasi dari eyeballing kita. Kita mengevaluasi motion, kita mengevaluasi thickening, dan menginterpretasi untuk tata laksana pada pasien kita. Semakin sering kita mencoba, semakin bisa kita insya Allah. Dan pada kondisi-kondisi kritis, tentu saja yang bisa kita jadikan pegangan adalah metode-metode yang kita lebih familiar untuk melakukan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin akan lebih kita detailkan pada pertemuan secara offline kita di Malang, insya Allah. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.